Kawan-kawan, sahabat-sahabat, ikhwah yang dimuliakan Allah, kita sampai pada fasal haqiqatu ma'rifatir Rabb. Hakikat, kalau kemarin kaifa tata'arraf, bagaimana cara kamu melangkah mengenal Allah. Sekarang hakikat ma'rifat Allah itu apa? Ya. Jadi ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Pembagian itu jangan seperti orang awam. Masalahnya ada orang yang belagak ustadz, ulama, tapi otak awam. Gak ada di masa Rasulullah pembagian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Emang ada di masa Nabi pembagian hasan, sahih, dhaif? Ada nggak? Ada nggak pembagian hukum jadi 5? Jadi kalau dia pakai logika itu, maka runtuhlah semua keilmuan Islam. Ya, jadi kita nggak pakai logika-logika juhala itu logika-logika orang jahil. Ya, dan itulah masalahnya, dia ustadz, tamat Madinah lagi ya. Berarti dia nggak ngaji Nabi kali ya. Ngajinya sama Dajjal kali. Ya. Parah itu. Serius. Kan sudah ada itu utusan Dajjal datang ke Nabi di Madinah. Zulkhuwaisirah yang membentak Nabi mengatakan, "Ittaqillah ya Rasulullah." Hai Rasul Allah, takutlah kepada Allah. Itu kan utusan Dajjal itu. Namanya Zulkhuwaisirah. Sebagaimana Nabi Musa tidak diizinkan membunuh Dajjal, Samiri, maka Nabi Muhammad tidak diizinkan membunuh Zulkhuwaisirah. Khalid bin Walid mengajukan, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuhnya." Kata Nabi, "Da'hu, biarin." Kenapa? Takdirnya umat ini, saya khuruj min di'di hadzal rajul qauman atau qaumun yatluna ayatillahi ratbah. Akan muncul dari kelompok ini, dari dia, sekelompok orang yang fasih baca ayat. Makanya hati-hati, jangan sampai rumah tahfiz kita ketusupan. Ini orang rumah tahfiz nih, ya. Dan saya kan ngajar di situ. Maka ketika orang mengatakan, "Kok Ar-Razi berani menyerang rumah tahfiz?" Loh, saya bukan menyerang rumah tahfiz. Karena saya orang pengajar di rumah tahfiz, saya ingin menjaga rumah tahfiz. Tanya tuh rumah tahfiz Sakinah di Pamulang. Sekarang udah jadi pesantren ya. Ya. Dikira kita benci kan? Suuzon. Enggak, kita enggak. Kita dikabarkan Nabi bahwa Khawarij akhir zaman mainnya pakai Quran, tapi imannya tidak tembus ke dalam kolbunya. Maka di situ kita harus tahu, antum kenapa hobi buat taruh anak tahfiz Quran? Kenapa kalau mau Quran taruhnya ke Kudus, taruhnya ke Prapya gitu? Panandaran, Pangandaran, Panandaran, susah. Ya. Kalau Quran minimal di situ ada Wonosobo ya kan? Banyak. Itu semuanya bersanad. Di Sumatera dulu ada di Batu Hampa. Cuma sayang sekali, sanad Qur'annya terakhir saya masih dapat. Tapi guru saya itu sudah sepuh ya, sudah buta matanya. Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari punya murid anaknya sendiri, Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad punya murid Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik punya murid, itu guru saya sendiri. Ya. Itu sanad Quran kita itu Aqidatul Awam, Mazhab Syafi'i, Aqidah Asy'ari itu sanad saya itu. Sanad awal ya. Abuya Dahnar. Beliau bisa baca kitab dulu, baca kitab kuning, baca kitab gundul, baca Arab Melayu. Dulu baca kitab depan kita ya. Cuma orang kampung situ nggak tahu hebat sanad beliau, taunya kalau khatam Quran buat perayaan. Padahal sanadnya beliau itu ke atas itu satu level dengan yang di Krapia, Mbah Munawir. Mbah Yai Munawir. Sama ke bawah ke atas tuh ketemu ntar. Ya. Cuma sayang. Dan saya alhamdulillah menyelamatkan sanad itu satu. Tapi karena kita tidak istighol fi ulumul Quran, ya kita tidak mengembangkan itu ya. Kalau ada yang ambil tabaruk ya kita kasih. Kan udah ada yang saya kasih kan, yang pakai sanad Fatihah, satu napas kan. Itu sanad itu tuh. Yang ngaji di rumah ya. Cuma kan ngaji di rumah terbatas ya.
Dan saya merasa tidak ahlul Quran seperti orang-orang di luar. Kita ketemu dengan guru-guru kita ya, kita tak lebih ta'zim. Karena ketika saya diijazahkan beberapa thariqah oleh masyayikh, salah satu pesan mereka sedikit aja. Akrimu ahlul Quran wal fuqaha. Ya. Hormati ahlul Quran dan ahli fiqih. Gitu. Walaupun mereka muridnya pedas, orang tarekat ini baca Quran nggak bener, emang salah kita toh, ya nggak apa-apa biarin, kita terima, berarti mereka sayang sama kita. Tapi kan ngomongnya bener, jangan bilang orang tarekat ini bid'ah, nggak ada bahasa Rasulullah, wah itu kita gampar tuh. Ya, tapi kalau dia ngomong itu mursyid kok fikihnya nggak jelas, oh itu salah kita tuh, harus kita benerin. Tapi kalau dia ngomong syariat, tarekat, hakikat, marifat nggak ada, ya salam. Gak usah dijawab, balikin aja. Emang ada pembagian. Ini namanya hukum wajib, mustahab, mubah, ya, makruh, muharram atau mahzur. Ada nggak dulu? Nggak ada. 5 pembagian itu kan dari ulama ahli fikih. Kenapa tidak disebut bid'ah? Karena kalian ahli fikih. Enggak juga kan? Kenapa disebut Hasan Sahih Dhaif tidak bid'ah? Karena kalian ahli hadis. Kita di kalangan sufi juga ribuan orang ahli hadis, ahli tasawuf, ahli fiqih. Abu Abdurrahman As-Sulami itu ahli ilalul hadis. Ya. Ngambil ilmunya langsung dari Daruqutni. Tahu Daruqutni? Sunan Daruqutni. Imam Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Al-Mustadrak itu sufi. Ngambilnya dari Sulami juga. Imam siapa lagi? Al-Hakim At-Tirmidzi, Hafiz Kabir, la syakka bih, ya. Imam Tirmidzi, sanaduna min ulama as-sufiyah, ya. Jadi sanad sufi kalau dalam hadis yang masyhur itu sanad Tirmidzi, bukan Abu Daud. Ada yang salah sebut tuh, Sunan Abu Daud, keliru. Yang benar sanad musalsal bis sufiyah muttasilun ilal imam Abi Isa At-Tirmidzi, ya. Baik. Sekarang ada istilah haqiqatu ma'rifatir Rabb. Hakikat intisari dari ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah, kita baca untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengarang kitab Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz, Zubat Khulasatul Tasawuf, dan juga masyayikh kita yang mengajarkan ilmu ini, para mujizin, mursyidin, khulafa, para muqaddam, wakil talqin, salikin, muridin, muridat, al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya Nabi. وبسندها إلى المؤلف قال وقد أوضحت في هذه الإشارة في إيراد ما يراد من العبد في خدمة الرب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ini surat Qaf ayat 37, ya. Aku telah jelaskan isyarat ini ketika menyebutkan apa yang dimaksud dari hamba yang berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam ayat inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu la dzikra. Sungguh ada peringatan liman kana lahu qalbun, bagi yang mempunyai kolbu. Jadi peringatan itu enggak akan bekerja kalau antum enggak punya kesadaran hati. Maka perlu ada conditioning ketika kita mau ngaji. Itulah surat Al-Fatihah. Jadi kenapa ada zikir di ribat? Supaya kolbunya hadir. Walaupun beberapa merasa ini panjang amat di Rotibul Haddad nih. Ya kan? Udah capek nih zikir. Gak apa-apa, dihantam aja terus. Nafs itu ciri-ciri bahwa amalan ini baik, jiwa kita terasa lemah mengamalkannya dan malas melakukannya. Hantam terus. Itu ciri-ciri dia bakal dapat anugerah di situ. Ya. Benar ya? Sebagian begitu, sebagian besar. Tapi lama-lama nanti nikmat. Ikutin aja. Nah, maka saya uji. Kadang saya hadir, kadang saya tidak. Kadang saya sholat mantum, kadang tidak. Semangatnya sama enggak?
Kalau sudah bisa zikir tanpa hadir guru, berarti sudah mulai disiplin. Berarti zikirnya bukan li ajli syai', tapi li ajlillah. Bukan karena sesuatu selain Allah, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-qasam'a, mau dengar. Yang ketiga, syahid hadir. Maka kita sampaikan mohon maaf, ya ini teman-teman yang khidmah di Ribat, biar dirotasiin siapa yang hadir, ya. Ya, nah jadi nanti kalau mau hadir, konfirmasi masih di Musa, Akh Rizki, ya. Bang Tentara tuh ya, Bang Firdaus. Ya. Abang. Baik. فَإِذَا اشْتَغَلْتَ بِمَعْرِفَةِ مَنْ أَنْتَ شَغَلَكَ بِمَعْرِفَةِ مَنْ هُوَ. Apabila engkau telah sibuk mengenal siapa dirimu sebenarnya, maka engkau akan tersibukkan mengenal siapakah dia. Kan kemarin kita sudah bahas ya, tentang hak hubungan ruh di jasad ini. Jika tubuh ini tidak mungkin bergerak tanpa ada ruh, maka alam ini tidak mungkin bergerak tanpa ada nafikhur ruh, yang meniupkan ruh. Ruh itu bisa nggak di satu tubuh banyak ruh? Bisa? Bisa? Gawat ini. Bisa nggak di satu tubuh ada lebih dari satu ruh? Nah ini, maka antum harus paham, orang kesurupan itu tidaklah tubuhnya dikuasai oleh jin, dalam artian digantikan atau dalam tubuhnya ada dua sosok, bukan. Sarafnya dikendaliin, ya. Jadi dia kayak punya bluetooth di dalam, dia taruh di kegelapan di otak kita, dia mainin. Bisa nggak main begitu sekarang? Jadi apa yang kita temukan di teknologi hari ini itu bisa menjelaskan kesurupan itu apa. Ruh tetap satu di dalam yang berkaitan dengan tubuh itu, tapi si jin ini mengendalikan pakai remote-nya. Yang penting di dalam itu ada sesuatu yang menghubungkan dia, yaitu noda hitam. Suuzon, tuh, hati-hati loh, ya. Kesurupan. Dua, apa lagi? Orang yang panjang angan-angan. Hati-hati tuh. Jangan ngayal. Ya, yang ketiga orang ragu-ragu. Bisa digosai tuh. Yang ketiga orang sombong. Sombong ini paling demen. Ini langsung iblis yang nguasain, bukan jin. Orang sombong tuh langsung iblis. Remote-nya langsung iblis. Maka nanti apa kata iblis terpancar dari lisannya. Iblis meminjam lisannya? Enggak. Dia pantulin aja. Bahasa gampangnya meminjam sih ya. Kira-kira begitu. Maka ciri-cirinya masih ingat waktu saya ke Sukabumi, mungkin teman-teman ada yang nonton. Thariqat Azaziliyah. Canggih ya namanya. Apa Thariqat Azaziliyah? Ngomongnya ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya orangnya lebih mulia daripada. Thariqat saya lebih bagus dari Thariqat Syanu. Iblis itu. Ilmu saya lebih bagus dari kamu. Itu Thariqat Azaziliyah tuh. Ilmu Allah kan suka-suka Allah, mau orang muda, mau tua, sama aja kan. Allah kalau mau dikasih yang muda, yang tua nggak dikasih, ya kan? Allah kalau mau dikasih ke orang nggak sekolah, orang sekolah nggak dapat. Nah ini hijab bagi orang sekolah nih. Dia terhijab nggak ketika dia belajar? Emang di kampus ada ilmu ma'rifatullah? Ada jurusan tasawuf di kampus, tapi itu teori bertasawuf. Bertasawuf nggak di kampus. Di zawiyah, di ribat. Ya. Wa yajuzu an ta'rifa man hu, wa la yajuzu an ta'rifa ma hu. Nah, beda ya. Kamu boleh kenal man huwa, siapa dia. Tapi kamu tidak mungkin mengetahui ma huwa, apakah hakikatnya. Bisa bedain? Engkau boleh tahu manhu, siapa dia, namanya, sifatnya, af'alnya, sesuatu dari nama zatnya. Mungkin kamu tahu, tapi apakah hakikat zatnya kamu tidak akan tahu. Kamu mengatakan tahu, di dalam tahumu ada kejahilan.
Karena orang yang merasa bermakrifat, itu sebenarnya dia jahil. Ujung makrifat adalah merasa kejahilan. Semakin dia mengenal Allah, semakin banyak nama Allah dia dapat, dia semakin jahil. Ya Rob, aku tidak kenal engkau. Maka bantulah aku mengenal dirimu. Fa'arafuni bi. Maka mereka mengenal aku, karena aku yang mengenalkan diriku kepadanya. Jadi nggak ada kita mengenal Allah dengan pinternya kita, nggak ada. Oh, saya suka baca buku 12 jam sehari, nggak akan bisa. Oh, saya suka nonton ustadz, ya nggak bisa. Ya, lianna ma huwa su'alun an mahiyati dzatih wala mahiyatun li dzatih. Nah, ini. Karena pertanyaan apakah hakikat Tuhan itu pertanyaan mengenai zatnya, itu mustahil. Tapi pertanyaan mengenai siapakah dia, kita kalau nanya siapa tuh orang, sebutin namanya nggak? Ya dia tuh siapa? Oh, dia seorang ini, dia seorang ini. Itu sifat-sifatnya. Orangnya begini, begitu. Oke? Wa man huwa su'alun an asma'i wa sifati. Pertanyaan manhu, siapa dia? Itu pertanyaan mengenai sifat dan asma. Kita tambahkan af'al ya. Wa ma hasala li ahli al-ardi was sama' illa 'ala sifati wal asma'. Yang sampai kepada ahlul ardi was sama' hanyalah sifat dan asma'. Nah, ini harus ditaklik karena belum sempurna ini kalimat. Boleh kita mentaklik, menambah-nambahkan? Ya boleh. Kita fikih aja ada hasyiahnya. Masa kita pilih gak ada hasyiahnya? Tapi antum harus ngalamin dulu. Kalau nggak boleh ngasih hasyiah. Ya. Saya nggak usah menyebutkan pengalaman saya, cukup pakai kitab yang lain. Biar lebih ilmiah. Ya. Al-Imam Abdul Karim Al-Jili punya kitab Risalah Qaba Qausain. Ya. Risalah apa? Itu baru diterbitkan li awal marrah di sana 2016. Ya. Baru diterbitkan sekitar 2016. Artinya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Sebenarnya ini sudah pernah disinggung juga di kitab Al-Insan Al-Kamil. Apa kata beliau? Ma'rifatu as-sifat wal asma wal af'al lil anbiya'i wal awliya siwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dibahasakan versi saya ya. Itu bahasa versi Ar-Razi. Mengenal Allah Ta'ala, nama, sifat, dan af'alnya itu adalah haknya para nabi dan para wali. Karena wali itu pewaris para nabi, jadi mereka dapat waris. Illa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Nuh. Nabi Muhammad lahu ma'rifatuz zat. Bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya akses mengenal bukan hanya man, tapi ma huwa. Oke, jadi kita taklik kitab. Ya. Kurang ajar enggak? Enggak, justru menyempurnakan kitab ini. Kalau dia hidup, dia akan menginsafinya. Dia akan menambahkannya ke dalam. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ma'rifatuz zat itu hakun nabi. Harus ada. Ya. Tapi Nabi itu mengenal Allah dengan apa? Dengan Allah itu sendiri. Karena dia menanggalkan dirinya hebat. Menanggalkan dirinya seorang Nabi, seorang Rasul. Dia menyebut dirinya abdun. Kalau antum masih menyebut diri ahli kasyaf, saya ini S1, saya ini S2, saya ini santri, ya sudah. Segitu aja ilmunya. Ya. Tapi kalau sudah menanggalkan, nanti jadi pewaris di belakang. Pewaris Nabi Muhammad. Jadi semua wali yang ada di alam semesta semenjak dari Nabi Muhammad sampai sekarang, itu semua mewarisi dari para nabi sebelumnya 124.000. Tapi belum ada yang mewarisi secara utuh dari Nabi Muhammad SAW. Hatta ja'a al-imam al-mahdi. Sampai datang imam, itulah pewaris utuh. Nabi Muhammad tahu ma'rifatuz zat,
Al-Mahdi tahu ma'rifatuz zat. Kira-kira takut nggak Al-Mahdi dengan Dajjal? Ngapain dia takut? Kira-kira takut nggak dia dengan Ya'juj Ma'juj? Cuma dia takut kalau antum habis sama Dajjal. Itu aja yang dia khawatirkan. Kalau dia sama dirinya dia nggak takut. Kalau dia mau nafsi-nafsi pribadi sendiri, dia akan selamatkan dirinya sendiri. Tapi sayangnya Al-Mahdi kepada umat sama seperti sayangnya Nabi Muhammad kepada sahabat. Maka Nabi Muhammad sebelum meninggal, kan nggak bilang apa? Biniku kan gitu. Kayak Egy mau tidur kan bilang, oh bini gua. Masa mau meninggal masih mikirin kontrakan, mikirin tanah sono, ya salam, ya salam. Sehari mau meninggal masih mikirin itu. Kita tahu ada orang begitu. Tandanya dia istighalnya bidunya walau kana yalbas libasal ulama. Walaupun dia pakaian ulama, tapi hatinya masyghul bidunya. Sibuk dengan dunia. Ini kita malu ya, kita malu dengan itu. Depan orang sok-sok zuhud. Dalamnya carut marut. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta mereka? Mereka akan berkata Allah. Allah itu bukan ismu zat dalam ilmu hakikat. Hakikat ma'rifat ya. Tapi disebut ismul jalalah atau al-ismul a'azam. Tapi dalam Thariqat Naqsyabandiyah, Thariqat Qadiriyah, Thariqat Syaziliyah, ini disebut dengan ismul zat. Berarti pengetahuan para wali sebelum kita menyebut Allah itu ismul zat. Sampai di situ pengetahuan mereka. Loh, emang ente bisa lebih tahu dari wali sebelumnya? Ya kalau Allah kehendak bisa dong. Cuma kita nggak boleh sok-sok tahu. Ya. Coba lihat ayat. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Hei Musa, surat Toha ayat 14 ya. Sesungguhnya aku, innani anallah. Innani. Itu ada rahasia di situ. Sesungguhnya aku, ana. Berarti ana itu nama Allah dong. Ya kan? Allah. Antum kan selama ini menyebut nama Allah cuma Allah aja. Ya. Ana itu nama dia. Maka sebenarnya menyebut ana itu nggak pantas buat kita. Sebenarnya. Ya. Maka kalau kita nyebut ana saya, itu maksudnya ana yang bukan itu. Ana itu nama Allah. Apalagi? Di dalam ya itu, innani ana. Oh itu udah rahasia-rahasia. Ada nama asrar. Berarti ada nama zat yang Allah sembunyikan. Sebenarnya namanya disimpan dalam Bismillahirrahmanirrahim juga. Kalau orang sadar tuh ada di Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada di ayat yas'alunaka 'anir ruh itu. Ya. Iya sini Musa. Senyum-senyum dia udah tahu tuh. Ya. Saking terangnya nama itu. Orang silau nggak tahu kalau itu nama Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Pak tentara pakai kacamata. Terus nyari, mana kacamataku? Kacamatanya lagi dipakai. Ya. Kira-kira begitu. Handphone saya mana? Handphonenya di tangannya tapi dia nyari. Ya. Ya salam ya. وسر هذا الرمز يظهر من سؤال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال له موسى إني رسول رب العالمين. Sir dari rumus ini ada pada pertanyaan pertanyaan Fir'aun kepada Musa. Ketika Musa bertanya alaihissalam, Inni rasul rabbil alamin. Aku adalah Rasulullah. Lalu Fir'aun mengatakan, Wa ma rabbul alamin. Pertanyaan dia pakai ma bukan man. Apa hakikat Rabb? Hakikat Tuhan alam semesta apa? Baru ngeh ayatnya. Surat apa itu? Surat Asy-Syu'ara ayat 23 ya. Faqala Musa qala rabbus samawati wal ard. Nabi Musa menjawab dengan asma was sifat. Rabb itu asma. Yang di situ ada sifat rububiyah. Apakah hakikat Allah?
hakikat Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dialah pencipta langit dan bumi dan antara keduanya jika kamu yakin. Jadi hanya orang yakin yang bisa mengenal sifat Allah. Yakin. Hanya orang yang musyahadah yang bisa mengenal zat Allah. Ya. Wa hadzal jawab yusamma jawabul udul. Ini disebut jawab yang udul. Apa arti udul? Ya, memalingkan. Li'annahu adala fihi an mutabaqatis su'al, karena berpaling dari kesesuaian pertanyaan. Li'anna Fir'aun sa'ala an mahiyatillahi tabaraka wa ta'ala. Karena Fir'aun bertanya tentang hakikat Allah. Wa ajaba Musa an qudratihi wa sifatihi. Pertanyaannya tentang hakikat zat, jawabannya pakai berarti ini boleh kita menjawab dengan gaya-gaya begini. Boleh, ya. Jangan terjebak. Fajadalahu hina khalata fi su'alihi wa sa'ala amma la yumkin idraku. Fajaza lahu ayyu'adila an su'ali. Pinternya Sayyidina Musa dijebak oleh Fir'aun mengenai hakikat zat, dia jawabnya pakai sifat. Dipalingkan, digiring. Menggiring orang yang bertanya kepada jawaban yang lain. Itu perlu. Kadang-kadang untuk menggiring itu perlu ada kejutan. Ada setrum. Enggak begitu. Gitu. Buya Asfi kan dulu kita gituin. Ya Buya? Mana Buya? Ya. Kaget dia digituin. Tapi itu langsung, kalau dalam bahasa hipnosis itu langsung memerangkap dia. Set. Nah udah sama kita udah langsung. Gak kemana-mana lagi. Kalau enggak dulu pindah jurusan ke ekonomi itu. Ya. Orang masuk fakultas Dirasat Islamiyah, kurikulumnya sama seperti di Mesir. Cuma gelarnya nggak dikasih LC. Kecil hatilah mahasiswa, cari gelar, judulnya nggak benar tuh. Ya. Muncullah kemudian kalam-kalam tuh dari kakak kelasnya. Wah kita nih nggak jelas. FDI kita nih nggak jelas. Padahal jelas banget kan. Lebih jelas daripada yang di sono. Antum di sini kelasnya ada daftar hadir pertemuan. Kelasnya kelas khusus. Kalau di sono kan kayak di teater. Ya kan? Gak wajib masuk lagi, nggak tahu kalau sekarang masih wajib masuk nggak. Di sono ajami 4 juz, di sini 8 juz. Hebatan mana? Hebatan sini lah. Seharusnya. Seharusnya. Tapi kan banyak yang tidak seharusnya. Tanya ini bener, Aldian. Dalian Pak Aldian. Dalian. Bener, 4 juz. 4 juz. Itu 8 juz itu tamat. Juz tomat. Ya apa biasa, orang-orang begitu, itu harus di-cut tuh. Dia harus diambil dari jebakan-jebakan kata-kata orang begitu. Oh nggak begitu, nggak bener itu. Kita gituin aja. Langsung kayak orang ada rumput kita pangkas dulu atasnya, baru akarnya. Lanjut kan? Nggak tahu masih galau nggak tahu. Udah selesai ya. Waqad su'ila Yahya ibn Mu'az ar-Razi, tuh ar-Razi lagi kan? Ditanyalah ar-Razi, tapi Yahya bin Mu'az, bukan Hashim. Akhbirna anillah. Ceritain dong tentang Allah. Faqala ilahun wahid. Ya, dialah ilah yang wahid. Ya berarti ilah. Ilah itu terjemahan atau apa? Bahasa Arab. Berarti harus diterjemah toh? Tuhan. Beres toh? Boleh nggak terjemahin ilah ke Tuhan? Boleh. Kalau nggak percaya, buka kamus Melayu. Tapi maka salahnya mereka kan kurang nasionalis, kurang nusantarais. Ya. Belajarnya bahasa Arab, tapi nggak belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Pulang-pulang mengharamkan terjemahan ilah jadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Suruh kursus bahasa Indonesia aja di daftarnya. Atau sekolah lagi di jurusan tarjamah di UIN, ya nggak? Ya, mana Idris? Belajar. Kaifa huwa? Dia bagaimana? Ilahun qadir. Kaifa ini pertanyaan sifat. Kalau an zatuhu wahid. Ilahun wahid.
Tuhan yang zatnya esa. Jadi boleh nggak mengibaratkan zat? Boleh. Wahid. Kaifa? Pertanyaan sifat. Jawabannya apa? Qadir. Fa aina huwa? Nah, ada juga yang nanya aina tuh, berani kan dia tuh. Di mana Allah? Di aras, di langit. Jawabannya bukan di langit. Apa? Surat Al-Fajr. Bil mirsad. Apa arti mirsad? Mengintaimu dimanapun engkau berada. Faqala as-sa'il lam as'alka an hadha. Saya enggak nanya ini, ya. Faqala ma kana ghairu hadha fa huwa sifatul makhluqin. Kalau kamu nanya, maksudnya tempat, posisi itu sifat makhluk. Fa amma sifatul khaliq falladhi akhbartu anhu. Ya. Kalau yang kamu tanya sifat khaliq, ya seperti yang sudah aku kabarkan. Bahwa dia dimanapun engkau berada, mengintaimu. Jadi jangan tanyakan di mana dia, tapi tanyakanlah bagaimana engkau diperhatikannya. Tapi kan kalau sebelah sibuk nanyain jadi juri kan, jadi panitia. Di mana Allah? Di mana? Lebay deh ya. Itu lucu. Dulu antum di Dalian mungkin udah gak ketemu. Muasasah di Mesir yang itijahatnya ke sana, itijahatnya ke sebelah sono. Kalau mau belajar, itu kan dapat kitab gratis. Kadang-kadang dikasih beasiswa. Amplop tuh masih ada kan, dia senyum deh. Jangan-jangan ini korban nih. Enggak ya, alhamdulillah ya. Oh berarti baju ente bener itu. Itu pertanyaannya apa? Aina Allah. Begitu. Tapi ya, coba tadi Bang Rizky nanya begitu nggak? Pas masuk, Aina Allah. Gimana? Antum ditanya gitu nggak? Hah? Ditanyanya, namanya ada nggak di sini? Gitu kan? Mohon maaf ya. Usuila ba'dul arifin an qawlihi tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu kan seru nih ayatnya, balik-balik lagi dia. Faqala, apa arti Ar-Rahman? Allah yang Maha Rahman terhadap aras beristawa. Faqala al-haqqu subhanahu wa ta'ala arafna bihadzal qaul man hu wa ma arafna ma hu li'annahu la ya'rif ma huwa illa huwa. Allah Ta'ala arafna bihadzal qaul man hu. Kita akan mengenalnya dengan ayat sifatnya man huwa. Wa ma arafna ma hu, tapi kita tidak akan tahu hakikatnya. Kalau antum sudah bilang, nah ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah, istawa bidzatihi, itu ma huwa. Bahaya enggak? Karena dia menyebut istawa bidzatihi. Ada enggak ayat yang menyebutkan istawa bidzatihi? Ya. Allah istawa bersama dengan zatnya, itu enggak ada. Yang ada ulama kita mengatakan istawa bi qudratihi, istawa bi fi'lihi. Itu ada. Istawa dengan sifat kudrahnya atau sifat fi'ilnya. Itu banyak. Tapi istawa bidzatihi itu bid'atu Ibnu Taimiyah. Karena itu pertanyaan hakikatul zat. Kalau bidzatihi berarti zatnya berada di enggak usah ngelak lagi. Tapi alhamdulillah di akhir hayat kan beliau jadi sufi kan, bilang sorga di dadanya kan, bukan Garuda di dadanya, Dadonal, ya. Wa ma arafna ma huwa li'annahu la ya'rifu ma huwa ilahu. Ini kaidah. Tidaklah kenal dia hakikat zatnya kecuali dia. Ya. Allah bertajalli, bermanifest, memantulkan sifatnya kepada semua para nabi. Namun Allah hanya memantulkan, memanifestasikan, mentajalikan zatnya kepada hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad begitu tuh. Masih dibentak sama Zulkhuwaisirah, beliau nggak marah. Ya gak? Karena beliau tahu, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum digituin orang gimana? Marah ya? Musa yang ini. Ittaqullah. Baik.
baru hijrah beberapa bulan lalu berani bilang ittaqullah ke sini Musa kan? Hebat kan? Kalam-kalam Khawarij itu mah diulang-ulang. Padahal ittaqullah itu kalam cocoknya untuk khutbah atau kepada penasehat kepada pemerintah. Itu memang begitu kalamnya. Tapi kalau jamaah netizen kepada ustadz, itu namanya kurang ajar. Wa huwa ma'akum ya. Wa qila lis-sufi aina Allah. Wah, sufi ditanya nih, seru nih. Di manakah Allah hai sufi? Faqala qabbahaqallah. Semoga Allah apa arti qabbahaka? Qabih. Menjelekkan wajahmu. Pertanyaan kurang ajar ini kira-kira begitu, enggak sopan ente. Tatlub ma'al aini aina yushiru ila qawlihi wa huwa ma'akum aina ma'akum. Kamu bertanya mengenai ain, zat. Ain itu zat, bukan mata ya. Yang salah terjemah. Tatlub ma'al aini aina. Kamu menanyakan zatnya lalu kamu mengatakan aina. Terus bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Coba perhatiin. Ini lafaznya. Seharusnya loh ya. Seharusnya. Tapi Ibnu Taimiyah tidak konsisten. Giliran istawa kata kerja disebut bizatihi. Giliran huwa itu jelas tuh zatnya. Tapi dia katakan bi'ilmihi. Ya kan? Maka kita nggak ngomong la yajuzu an nutliq fi dzalika bidzatihi. Nggak boleh ngomong bizatihi. Baik pada huwa. Nggak perlu. Paham di situ ya? Inilah yang disesalkan oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Kenapa gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bidzatihi? Saya tambahkan, kok giliran wa huwa ma'akum enggak bizatihi? Karena kalau dia bilang bizatihi dia jadi Jahmiyah. Karena Jahmi Sofwan mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bizatihi. Itu Jahmi Sofwan tuh. Menuduh akidah Asy'ari, akidah Jahmiyah. Berarti dia nggak tahu batas antara Asy'ari, Mu'tazilah, Jahmiyah. Coba nih, Asy'ariyah, Mu'tazilah, ujungnya Jahmiyah. Dia nggak bisa bedain. Sok tahu ilmu kalam. Katanya mengharamkan ilmu kalam. Tapi istilah Jahmiyah dia pakai. Inti Jahmi, Ar-Razi Jahmi. Ya salam. Kalau aneh Jahmi, dia Jahannami dong. Nggak boleh sebut. Afwan ya. Wasuila Shibli. Lah, ada Shibli di sini. Ini Shibli yang mana nih? Ada pewaris Shibli, tapi bukan antum. Ini namanya Shibli ya. Ar-Rahman al-Arsh istawa faqala Ar-Rahman lam yazal wal arsyu muhdathun fal arsyu bir-Rahman istawa. Sama seperti kita terjemahkan kemarin. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat engkau. Duluan mana? Allah ingat kita karena kita ingat dia, atau kita ingat dia karena dia mengingat kita? Bingung nggak? Ya. Anda ulang. Harus benar jawabannya, kalau nggak keluar. Ulangi. Allah ingat kita karena kita nyebut atau ingat dia, atau kita ingat Allah karena Allah sedang menyebut nama kita. Kita ingat Allah karena Allah sedang menyebut nama kita. Oh, pada bengong nih. Untung sukut. Baik. Jadi kita ingat Allah karena Allah sedang menyebut. Itu. Tuh bermarifat sudah tuh. Sederhana kan bermarifat? Gak susah bermarifat itu. Yang penting kalamnya benar. Jadi bedakan bermarifat dengan menerjemah, itu beda. Baik. Sekarang coba kaidah ini diturunkan kepada Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini biar antum nggak debat lagi sama kelompok sebelah itu. Capek berdebat gitu, nggak layan, Pak. Ya. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
ciri-ciri orang imannya benar, Islamnya bagus, dia nggak debat yang nggak penting. Masa per menit? Coba. Ar-Rahman alal arsy istawa, yani Ar-Rahman lam yazal. Allah itu dulu sendiri, sekarang masih sendiri. Allah Esa sendiri, sekarang tetap sendiri. Wal arsyu muhdats. Aras itu baru, Allah qadim. Mungkinkah Allah yang qadim duduk di atas aras yang hadis? Mungkin enggak? Oke. Fal arsyu birrahman istawa. Maka al arsyu, aras itu bisa eksis, bisa istawa. Istawa arti lainnya apa? Stabil. Summa stawa ila sama, lalu dia menyempurnakan langit, berkehendak kepada langit. Jadi istawa, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Nah, berarti balance, ya. Istau, ya kan? Sering baca istau sebelum sholat, tapi nggak ngerti mana istawa. Maka al-arsyu birrahman istawa. Coba ditulis. Al-arsyu, ditulis di hatinya kalau nggak bisa nulis Arabnya ya. Aras itu bergantung kepada Allah saat aras itu istawa. Walaupun lafaznya Ar-Rahman alal arsy istawa. Kan supaya hilang. Aras itu butuh Allah atau Allah yang butuh aras? Aras itu bisa ada karena Allah melakatakan kun atau Allah itu ada karena aras. Kalau antum mengatakan istawa bizatihi, sebelum aras disipta, istawa di mana dia? Berarti berubah-ubah dong Allah. Wa taghayyur fi haqqihi muhal. Perubahan pada zatnya muhal. Apa arti muhal? Mustahil. Kok jadi ngaji kalam lagi ya? Tapi versi sufi ya. Inilah akidah Ahlussunnah yang diterima oleh para sufi. Ya. Betapa indahnya ketika kita sadar bukanlah aku yang dahulu menyebut. Di saat aku menyebutnya, ternyata dia telah dahulu menyebutku. Indah gak tuh? Itulah manisnya zikir. Manisnya gak bisa dikata-katakan. Jadi setiap kali antum menyebut Allah, dia menyebut kita tuh. Tapi dalam kekodimannya, keazaliannya. Ya, duluan dia kan? Ya. Betapa indahnya kalau kita faham itu. Ada bengong. Jangan nangis lah. Ya. Wasu'ilal Imam Ahmad bin Hanbal al-istiwa faqala istiwa kama akhbar la kama yakhtur lil bashar. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah ditanya, istiwa itu gimana sih? Faqal istawa kama akhbar. Dia istawa sebagaimana yang dia kabarkan. Gimana dia mengabarkan? Sumastawa alal ars. Udah selesai. Ya udah enggak usah ditambah-tambahin. Itu maksudnya. Enggak usah ditambah-tambahin. Enggak usah ditambahin bizatihi. Maka aqidatu Ibn Taimiyah muharifatun an aqidati Ahmad ibn Hanbal. Akidahnya Ibn Taimiyah sudah menyimpang dari akidah Ahmad ibn Hanbal. Di tengah dia masih muda. Ya. Karena Imam Ahmad enggak pernah nambahin bizatihi, dia tambah-tambahin bizatihi. La kama yakhtur lil bashar. Tidak seperti yang terbersit dalam pikiran kita. Coba, mereka kan bilang enggak boleh bayangkan Allah. Tapi kalau istawa di atas aras, kebayang enggak? Tuh, bahlul kan ente? Enggak boleh bayangkan Allah bagaimana turunnya, tapi turun tuh ya dari atas ke bawah. Itu mereka ngomong begitu. Ini akibat tahrimul mantiq. Karena mengharamkan ilmu mantiq. Tapi kalau di kampungnya Pak Tentara ada istilah mantia. Tanya sama dia artinya apa? Ya. Termarah lagi mana kan? Ini akidah nih. Ini kan orang bilang nih. Akidah Asy'ari berbeda dengan Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Nih kita cek ya. Wasu'ila al-Imam Syafi'i anil istiwa. Faqala amantu bila tashbih.
wa saddaqtu bila tamthil, wa tahamtu nafsi fil idrak, wa amsaktu anil khawd fihi fi kulli al-imsak. Ini diriwayatkan oleh para imam kita, istiwanya Allah Ta'ala, aku imani tanpa diserupakan dengan makhluk. Saddaqtu bila tamthil, aku imani tanpa perlu permisalan. Wattahamtu nafsi fil idrak, lalu aku menuduh diriku lemah, tidak sanggup mengenalnya, mengetahui hakikatnya. Wa amsaktu anil khawd fihi fi kullil imsak, ya, aku melarang diriku untuk terjun membahasnya. Imam Syafi'i tidak membahas, Ahmad tidak membahas. Nyampe di Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnu Taimiyah namanya Abu Ya'la, bukan Abu Ya'la muhaddits, Abu Ya'la yang mufti, ya, Al-Qadi, dan anaknya Ibnu Abi Ya'la, temannya Ibnu Suhuni dan Ibnu Abdul Hamid, bukan Imam Abu Hamid Ghazali, ya. Ini orang itu sampai pembahasannya kayak pembahasan fikih. Jadi dia membahas begini kayak membahas furu. Wudu antara musamma, air musammas, air mutahhar, kayak gitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang kata tidak boleh. Kila. Ciri-ciri fikih bukan? Mereka nulis di bukunya. Apa kata mereka? Allah itu dikatakan dia jika istawa di atas aras dengan zatnya. Di saat turun, kila. Dia turun dengan meninggalkan aras. Aras kosong. Kila, dia turun ke langit dunia, tapi tidak meninggalkan aras. Kila, oh enak banget kila-kilaan. Lama-lama kalau orang Yaman kan bacanya gila. Enak tuh. Itu laisa bisahih, ya. Kaif yatakallam fi umuril aqidah kama yatakallam fi umuril furu'iyah. Kok dia berani ngomong akidah kayak ngomong fikih? Nah, emang tabiat mereka dari dulu begitu ya. Bab tawassul, bab fikih ditaruh ke akidah. Tapi begitu kan? Ya salam, ya. Jadi akidah Asy'ariyah sama nggak dengan akidah Syafi'i? Sama. Maka antum kalau nggak perlu takwil, nggak usah takwil. Takwil itu kan cuma jalan keluar. Ya, takwil itu jalan keluar. Cukup kita katakan istawa kama akhbar. Sudah selesai. Itu akidah saya. Ya. Seperti yang dia maksud, kita maksudnya. Yang Allah maksud, ada yang tahu nggak? La kama yakhtur lil bashar. Tidak seperti yang terbayang pada manusia. Jadi apapun yang terbayang tentang istawa, mau di mana, mau di arah, Allah nggak begitu. Ya, bersih nggak? Masih kebayang-bayang nggak Allah istawa? Udah nggak? Beres ya. Wa qala Abu Hanifah man qala la a'rifullah fis sama' aw fil ard faqad kafar. Yang bilang saya nggak tahu Allah di langit atau di bumi, kafir dia. Tapi bukan kafir khuruj minal millah, kafir jahil. Li'anna hadzal qaul yuhim wa anna lillahi makanan. Karena ini akan mewahamkan, mengasumsikan Allah punya tempat. Jadi dalam ilmu kalam, ini ada suatu hal yang ketat. Salah satu akidah kufriyah meyakini Allah bertempat. Sekarang mereka meyakini Allah bertempat nggak? Ya. Tapi ini bukan kufur khuruj minal millah. Ini cuma kufur duna kufrid. Ditanya Imam Malik an istiwa, faqala al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Nah, ini masih kurang pas nih. Wal kaif marfu', ya, ganti itu. Wal iman bihi wajib wa su'alanu bid'ah wa huwa alladhi dhahaba ilaihi al-a'imma al-arba'ah wa la khilafa bainahum fi dzalik. Inilah yang disebut akidah imam yang 4. Tidak seperti yang disebut oleh Utsman Khamis. Dia nulis akidah imam yang 4 tapi dia giring bahwa imam yang 4 memahami seperti kelompok Wahabiyah. Enggak benar. Yang paling lucu ada kitab Kun Salafiyan alal Jaddah, gimana judulnya? Terus ada macam-macam, ada saya koleksi itu ya. Apa kata mereka? Akidah salafiyah itu adalah bukan hanya akidah Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, tapi inilah akidah para nabi. Bahkan itulah akidahnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu salafi. Hebat ya? Nah, si ustadz yang namanya mirip dengan iblis itu mengatakan bahwa jika Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, maka kita dahulukan Nabi.
Antum bisa bayangin nggak Imam Syafi'i beda sama Nabi? Oh, ada kalamnya. Jika engkau melihat aku berbeda dengan Nabi, ikutilah hadis yang sahih. Nah, itu kan basa-basi imam. Imam berbahasa basi begitu. Imam Syafi'i loh. Masa dia cuma, ya kita dokter-dokter kita kan dokter-dokteran aja ini. Syarat aja nih. Dokter kita cuma satu bidang aja. Dokter saya pemikiran Islam ya. Akidah kita ambil. Dan akidah yang kita ambil, akidah orang ngaku ahli hadis. Dapatlah kita kalam begitu. Jadi apa kata dia? Jadi dia suka ngadu-ngadu imam dengan Nabi. Nah, dijawab oleh pengarang kitab ini. Jadi ternyata kalam-kalam yang sekarang muncul itu, dulu sudah ada muncul dan dibantah oleh imam ini. Coba perhatikan. Wa man tawahhama anna baina ahadi min al-a'immati ikhtilafan fi sihhatil i'tiqad faqad a'zama al-fariyah ana a'immatil ummah wa asa'a dhanna bi a'immatil muslimin. Antum bisa bayangkan dosa besar orang ini. Imam yang 4 itu wali bukan? Wali bukan? Wali. Memerangi wali gimana? Su'ul khotimah ente. Pastikan su'ul khotimah. Pasti su'ul khotimah, nggak ada nggak. Walinya diganggu-ganggu. Itu dicabut nggak tahu dari mana ntar dicabutnya. Mungkin dari punggung kali ya. Terus darah gergetan Allah. Atau dari kaki. Kalau cabut lewat ubun-ubun itu berarti orang soleh tuh. Bahkan kalau wali-wali Allah, ente keluar aja sendiri. Kalau wali Allah tuh gitu, disuruh keluar sendiri. Tubuh kamu sudah nggak sanggup menahan, keluarlah sendiri, pulanglah sendiri. Tuh wali-wali kutub tuh, dia tahu cara pulangnya. Kalau kita apa? Wah, nggak jelas ya. Semoga nanti jelas. Amin. Siapa yang membayangkan bahwa salah satu daripada imam atau di antara para imam satu sama lain terjadi ikhtilaf fi sihhatil i'tiqad mengenai kesahihan akidah mereka, faqad a'zamal fariyah, sungguh dia telah menyimpang sejauh-jauh penyimpang. Ana a'immatil ummah wa asa'zannah bi a'immatil muslimin, dia punya dosa besar, suudzon kepada para imam. Enggak cukup dia ngomong begitu, apa dia kata lagi? Jika ada sahabat menyelesihi Nabi. Ya, dia ngomong begitu tuh. Maka kita dahulukan Nabi. Masih disebut sahabi enggak kalau dia yukhalifun Nabi, kalau dia menyalahi Nabi? Merinding saya itu ya. Tak habis pikir. Oh ternyata dia ya begitu. Ismuhu ismu iblis. Fa yatakallam bikalami Azazil, Tariqah Azaziliyah. Jangan bilang-bilang namanya. Saya nggak habis pikir, kok bisa dia berpikir, itu logika apa itu? Kalau dia bersuudzon kepada sahabat, itu lebih parah dari Rafidhah Syiah. So? Benar nggak? Katanya ngakunya manhaj sunnah. Tapi dia berprasangka kepada imam, berprasangka kepada sahabat. Mazhab prasangka kepada sahabat kan mazhab Rafidhah. Rafidhah itu kenapa mereka disuruh Rafidhah? Karena manhaj suudzon ke sahabat Nabi. Gak ada lagi. Gak puas dia gabunglah antara dua suudzon. Gak puas dia bilang lagi, jika Asy'ari berbeda dengan para imam yang 4. Jika Asy'ari berbeda dengan Nabi, ya salam. Ya. Kita sih nggak meyakini para imam itu suci. Sahabat aja ada keliru, tapi bukan menyelisihi Nabi. Beda toh? Keliru. Keliru syai', yukhalif syai' akhar. Ya, yu'anid, yunkir nggak mungkin lah. Ya. Tapi ada logika itu di kepala dia. Kira-kira gimana tuh? Serem nggak nih zaman? Zaman ini serem sekali. Ya. Karena memang sering gagal fokus dia ya. Kita ngomong apa diputar balik sama dia kan. Nggak mau fokus ya. Dulu kita ngomong, orang Yahudi itu jenggotnya mirip Salafi kan. Itu beneran, itu pujian loh. Karena saya membayangkan dulu jenggot Nabi Harun tuh gimana.
Setelah ketemu Yahudi ortodok, baru saya paham, oh ini jenggotnya. Dan mirip. Berarti jenggot Salafi mirip jenggot Nabi Harun, gitu maksudnya. Tapi dipotong dibalik. Dia juga orang itu. Ya salam, ya salam. Dibalik kalam kita sama dia. Tuh, emang nggak bisa fokus tuh orang. Mamlu bil bukht wal buhtan wa su'udzan. Isi perutnya itulah kebencian, su'udzon kepada orang dan memutarbalik fatwa, fakta. Kasihan orang begitu, ya. Hidupnya begitu aja tiap hari, ya. Ceramahnya kalau nggak begitu tuh bagi dia nggak seru. Kalau yang ono kan mana dalilnya? Kalau yang ini lain lagi. Ini orang ahli dalil, dia puter-puter, ya. Dia hantam-hantam antara nabi dengan imam, nabi dengan ya salam, ya. Mana mungkin wali menentang nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada syair, silakan nanti antum baca ya. Semoga tidak faham. Ya ayyuhal mudda'i lillah irfanan al-mudda'i, ya, yang ngaku-ngaku bermarifat, faqad nafauhu faqad tafawwaha bitauhid i'lana, terus sampai belakang ya. Udah jam 8 sini Musa. Fi soal? Ada yang mau ditanya? Teman-teman gak usah takut lah, santai aja ya. Gak usah takut kalau dakwah. Ini zaman kalau mereka sudah mulai nyerang imam kita, antum mau diam? Mau diam? Terus kalau antum semua diam, nggak mau cari ribut. Kita nggak mau cari ribut, kita mau mengatasi keributan. Karena dia bikin ribut. Benar nggak? Kok aneh kayak preman ya? Bukan, kita bukan preman. Waduh, dari tasawuf jadi ilmu kalam deh. Iya. Lalu nanti siap-siap nih, dalam beberapa waktu ke depan, mereka akan menggembar-gemborkan sufi sama dengan syiah. Syiah itu kafir. Maka mereka akan mulai menyembelih antum ntar. Guru-guru antum disembelih sama dia ntar. Ya, ini belum. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan. Karena sudah terjadi di Irak. Sufi-sufi mereka sembelih. Sudah terjadi di bom Syekh Al-Buti. Imam Sufi ya kan? Kan beliau ngajar kitab Risalah Kusyairiyah, ngajar hikab. Tafsirnya luar biasa. Sufi. Naqsyabandi beliau. Gimana? Ya. Tanya satu aja ya. Gak boleh beranak tanya. Fadal. Fadal. Saya ketuanya dia ya. Hmm. Jadi sudah ada beberapa orang yang terpapar virus itu dia ya. Virus yang dia sampaikan tadi. Virus apa? Corona. Virus yang tadi itu ya. Ya, paham. Dan kaget-kagetan tadi dia. Dan saya juga berusaha keras dengan teman-teman yang di dia dan antaranya di sini dalam memangkali pemikiran kami ini. Yang masanya kurang lebih 7.000 orang ya. Wow. Ya, namanya Ikatan Keluarga Bantaba Jakarta dan sekitarnya ya. Dan saya ketuanya Bayadi sekjennya ya. Jadi kami tetap berjuang supaya yang anggota-anggota kami ini tidak terpapar virusnya ya. Dan saya juga agak keras juga di sana gitu, di forum itu. Terus diapain? Kadang-kadang di grup WA kami itu ya ada juga yang ini kan, yang berperang dengan saya gitu ya. Perang status. Perang yang tadi ya. 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 Oke. Ya, mohon itu istilahnya yang pertama mohon istilahnya support dari dia. Ya, sama-sama. Dia ini saya dan teman-teman bisa
Ya, ya. Aduh, berana itu. Berana. Berana ini. Ya, pertanyaannya langsung. Langsung pertanyaan cepetan. Apakah benar ya? Tasawuf ini ya? Ada salah seorang ustaz yang mengartikan kain kasar sub gitu kan. Asalnya sub tasawuf ini. Jadi dulu ada kejadian seorang soleh kadang-kadang gitu. Dia memakaikan kain kasar yang berupa sub ini katanya. Tahulah apa itu. Pokoknya tasawuf ini dari sana katanya. Asalnya. Jadi kemudian perilaku-perilakunya si ulama ini banyak menyimpang katanya kan gitu ya kan itu. Jadi makanya dia menyarankan kepada jamaahnya itu untuk menghindari tasawuf, istilahnya jangan belajar tasawuf. Pertanyaannya, bagaimana cara kita kanter. Wah. senjata ya. Oke. Siap, siap. Baik, baik. Ya, ya. Kalau kita menerjemahkan sholat secara bahasa, apa arti sholat? Ya. Apakah kalau saya sudah doa, saya disebut sudah sholat? Belum. Tasawuf itu secara bahasa banyak. Ada suf, ada sofa, ada macam-macam. Ya, ada ahlus sufa. Dan itu punya kelebihan kekurangan secara bahasa, gramatikal bahasa Arab. Apalagi tasrif. Apakah tasawuf itu dihukumi dengan asal katanya suf atau dengan definisi para sufi? Kalau sholat, definisi ahli fikih apa? Dimulai dengan lolos mazhab syafi'inya. Al-Fadani Asy-Syafi'i. Wah. Sahih, sahih. Baik. Itu definisi disebut ta'rif istilahi, bukan ta'rif lughawi. Jadi kalau ada orang sotoy, sok ngerti tasawuf, lalu dia cari-cari ini tasawufnya asal kata aja ini. Berarti kamu jangan ikutin itu secara ilmu bahasa. Definisinya secara bahasa tidak dihukumi karena ini sudah menjadi fannun mustaqil, ilmu yang mustaqil seperti fikih, setara semua. Fikih, apalagi akidah, tasawuf, kalau dalam ilmu yang zahir ada ilmu hadis, tafsir. Masing-masing ilmu ada definisi. Sekarang dia dengan anggap saja dia ahli bahasa. Dengan keahlian bahasanya, mendefinisikan tasawufnya nggak nyampe. Kan bukannya ayatnya fas'alu ahla dzikri, tanya ahli ilmu. Jika kamu tidak tahu, bukan tanya ahli bahasa. Oke, jadi jawabnya itu definisi lughatan, lughawi. Kalau istilahi yang tahu ahlinya, ente kan bukan ahlinya. Ituin aja ya. Ya apalagi dia musuh sufi. Tapi suka film Korea. Ya, apalagi? Siap. Saya bertanya Bu ya. Jadi kalau ada teman itu dia galau. Ketika dia yang dia rasakan begini, ketika dia mulai sholat itu rasanya nikmatnya apa? Kerjaan dikurangi, terus nikmatnya dapat duit lah istilahnya lah. Tapi ketika dia tinggalin sholatnya, dapat duit, dapat nikmat, dapat apa begitu. Solusinya buat dia itu apa? Sebenarnya itu nggak ada urusannya, nggak ada berkaitan. Cuma khuyila ilaih. Apa urusannya sholat sama rezeki? Kan ayatnya begitu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Kami perintahkanlah keluargamu sholat, sabarlah, ya. Sabarlah kan gitu. Terus apa lagi kalimatnya? La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka. Itu ayat itu. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami kasih rezeki kamu. Jadi kalau paham ayat ini, itu enggak ada hubungannya. Dia kalau sholat enggak asik, rezekinya seret, enggak ada hubungannya. Iya. Itu setan aja tuh yang was-was ke dia. Mencoba mengait-ngaitkan yang enggak berkaitan.
Orang seret rezekinya karena dia kurang menjemput rezeki. Mahma aslama. Orang akan kaya kalau dia rajin menjemput rezeki. Wa in kana kafiran. Walaupun dia kafir. Gak ada urusannya. Itu setan tuh yang ngait-ngaitin. Cocokologi itu ilmu setan. Hati-hati. Ya. Itu istidraj namanya. Hati-hati ya. Was-was juga. Was-was itu kan nyambung ini gak tersambung. Ada yang kita tegur sahabat kita begitu. Ya. Semenjak ngamalin zikir, sakit-sakitan. Kita tegur, bukan. Ente sakit karena masa lalu ente. Baru dia ingat. Alhamdulillah dia cepat ingat. Kalau enggak lewat sudah. Ya. Ada yang begitu. Terus antum begitu loh ngomong. Ustadz, semenjak saya ngaji di Ribat, rezeki saya seret. Badan saya sakit-sakitan. Saya tengkar terus sama bini saya. Ustadz, kata yang gadis, semenjak saya ngaji di Ribat, saya nggak dapat suami. Lah, apa urusannya? Nggak ada urusannya. Mau dijodohin. Nanti kita buat Jiro Zobo. Wah, susah juga. Biro jodoh. Nanti ketuanya Sidi Musa. Ya. Karena Sidi Musa punya menteri di sono, menteri peranan wanita. Ya, Novi, cocok lah. Ya, jadi kalau ada yang mau ta'aruf, silakan Sidi Musa, dieksekusi. Ya. Baik, gitu ya. Nyambung ya. Iya, iya. Kasih ayat tadi. Surat Maryam ya, Ustaz Ali ya. Hah? Toha ya, Toha. Kalau di Maryam bukan begitu ya. Ya, lanjut. Kohar, Sani. Fadal. Waduh, antum jadi orang awam. Titipan nih kayaknya nih. Masya Allah. Mau pakai whiteboard tapi saya capek. Udah gini aja ya. Ini diri saya nih. Lihat. Kalau saya kenal badan saya, maka saya melihat ada rambut yang tumbuh tapi bukan saya yang menumbuhkan. Saya lihat ada kulit berganti tapi bukan saya menggantikan. Saya lihat ada uban tumbuh, tapi saya nggak sanggup menahannya. Pengennya jangan keluar dulu uban, ya kan, biar kayak masih muda kan. Ada keloid, keloid muncul, nggak bisa saya tahan. Ada jerawat muncul, bukan karena jatuh cintrong, emang mukanya nggak ada bersihin. Pikirannya macam-macam. Saya nggak sanggup menahan satu jerawat pun tumbuh. Maka di situ saya bertanya, ini siapa yang gerakin ini? Fa'araftu Rabbi. Fa'araftu man yuhyi sya'ran au yudabbiru amran. Di situ saya tahu bahwa yang ngurus semua ini bukan saya. Itulah Allah yang Maha Muhyi. Bahkan seperti yang saya sebutkan di pekan lalu, di tubuh ini ada ismul hayat, Muhyi. Nama berarti batinnya ada sifat. Maka pada kolbu harus tembus sifatullah. Ismul hayat. Jadi antum kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi, itu badan kita yang diingat. Yang menumbuhkan, yang merawat, yang menghidupkan. Itu tubuh yang dibawa. Yumit, setiap detik ada sel. Ribuan bahkan jutaan yang mati dan ada yang tumbuh. Antum yang hidupin? Enggak, saya pun enggak. Berarti ada miliaran sistem di dalam ini terjadi, itu tanpa sadar Ar-Razi. Maka kalau Ar-Razi ini faham bab itu, arafa fi'la rabbih, arafa isma rabbih, arafa sifat rabbih. Kalau udah begitu tahu perbuatan Allah, bahwa bukan saya yang mengerjakan ini, tapi pasti Dia.
Antum yang buat, enggak kan? Dokter, obat, enggak juga. Semua orang sepakat, bukan. Inilah yang disebut Allah. Berarti Allah itu jangan dibayang-bayangkan siapa. Allah itu deketnya bukan main. Namanya udah nempel sama kita. Nempel nggak nih? Bisa-bisa nggak kita dari nama Allah? Satu nama, nggak ada nur asma hayat di situ, mati dia. Itulah kematian sel. Jadi sel itu mati. Rambut, nah maka rambut yang sudah mulai beruban, itu ismul hayatnya sudah separuh percikannya di sana. Hati-hati tuh, jenggot tuh, hati-hati. Ya. Wah, Pak Tentara udah berjenggot. Wah ini masuk nih ketua apa nih? Ketua paguyuban Batu Tabah. Itu masuk ke ma'rifatul asma was sifat. Pintunya apa tadi? Af'al. Af'al mulainya. Maka siapa yang tidak memandang pada dirinya peran ilahinya, dia tidak akan pernah mengenal Rabbnya. Jadi kenapa zikir Allah nggak tembus-tembus? Ya karena antum mikirnya Allah itu kemana-mana. Sederhana aja Allah itu. Coba darah dipompa sama jantung. Pernah nyuruh nggak? Tung. Pompa dong. Kan nggak bisa. Tiba-tiba ketemu someone, deg-degan dia. Deg. Someone. Bener kan? Kok bisa begitu? Kita nggak bisa ngurus dia. Hatta ana la amliku nafsi. Saya pun nggak bisa menguasai diri sendiri. Sama antum kan gitu juga. Baik, gampang toh mengenal Allah. Ya, nggak perlu pakai teori-teori epistemologi. Walaupun kita bahas itu ya, nggak perlu pakai teori filsafat, nggak perlu pakai ilmu kalam mau kenal Allah itu. Langsung lihat diri, itulah tasawuf. Maka tasawuf itu adalah khulasatut tariq, bal khulasatut turuq kullih. Kesimpulan jalan kepada Allah itu dipendek sama sufi. Pendek, dekat sekali kepada Allah itu. Gak usah pakai kitab. Repot kalau pakai kitab mau kenal Allah. Ini kita pakai kitab ya gagah-gagahan dikit lah. Bukan. Kita mau ihya turas. Ilmu-ilmu para ulama kita tersimpan di kitab. Tanda kita berterima kasih kepada mereka, kita eksplorasi. Jika laulahum ma'arafna. Ya. Kalau bukan karena mereka kita nggak bisa paham seperti sekarang. Ya. Bukan sok-sokan kita ngaji kitab beginian. Kitab kalau sudah dicetak, berarti Allah sudah izinkan ada yang membaca dan memahaminya. Jangan antum bilang lagi, ente masih muda, ngapain ngaji kitab ini? Terus apa urusannya ente tua bisa baca kitab ini? Ya kan? Tinggal dibalik. Ente siapa baca kitab ini? Tinggal dijawab WA Asfi. Saya Ustadz Zul Asfi. Ya. Kalau aneh ditanya, keluar kita semua kan selesai. Jangankan gelar tarekat, doktor aja kita ambil. Jangankan ijazah kemursidan, ijazah doktor aja kita ambil kok. Antum masih meragukan ijazah tarekat aneh? Ya? Tarekat kuliah berapa tahun? Dari SD sampai kita jalanin. Tarekat sebentar. Karena tasawuf itu khulasatut tariq. Makanya bertasawuf itu, bertarekat itu sebentar, bertasawuf seumur hidup. Jangan lama-lama di jalan. Kehujanan. Tarekat itu jalan, jangan lama-lama di situ. Ujung tarekat itu berhakikat, ujung hakikat itu bermakrifat. Kalau sudah bertarekat, sampai jangan balik lagi. Terus kita di ilmu hakikat tauhid itu sehingga Allah hantarkan kita lewat Nabi Muhammad SAW kepada ma'rifatullah. Itu jangan sibuk tarekat saya. Kita banyak kok ijazah begitu, cuma kita nggak mau tampilin aja, ya. Suwe kata pijaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, fadal.
kan sudah dipelajari tahu semua, tapi membangun kesadaran itu yang susah. Apakah kesadaran itu pertama perlu conditioning atau memang nanti dengan sendirinya itu muncul? Atau memang bagaimana Ya, sadar itu. dengan sadar dengan nafas? Pertanyaannya. Ya, ya. Jawabannya surat Asy-Syura ayat 14 ya. 11, 12, 13, 14 Ali. Sama-sama Ali wafat nih, sama-sama Madura lagi. Ujung ayatnya, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. 14 ya. Pura-pura tanya. Itu kalimat depannya Allah. Nah, di sini peran Allah dulu. Allah la yajtabi, yang menghantarkan, memilihkan kesadaran itu untuk siapa yang sadar. Maka orang yang sadar itu karena Allah sadari dia. Allah yang mengantarkan kesadaran itu disebut nurul ijtiba. Nur, cahaya, ijtiba, pemilihan. Ijtiba kan udah jadi istilah, mujtaba. Sunan Nasa'i kan disebut yang sughronya as-sunan al-mujtaba, yang dipilih. Jadi orang-orang level ini dipilih oleh Allah. Jadi kesadaran ini ada yang Allah yang kasih. Ada yang kedua, wa yahdi ilaihi may, Allah juga tapi dibuat asbab dan memberikan hidayah jalan kepadanya, may yunib, siapa yang berusaha yunib. Apa arti inabah tadi? Dia kesampingkan selain Allah, dia rambah selain Allah, dia fokus kepada Allah. Itu. Rata-rata kita ini awalnya munib, murid, lama-lama jadi murad. Yang pertama itu tadi murad, yang kedua murid. Awalnya setiap orang merasa dirinya murid, tapi tiadalah murid kecuali dipilih oleh Allah. Sebenarnya dia murad. Kalau orang faham di situ, khaffat at-turuq, jalan jadi ringan. Ya, ringan, nggak ada yang berat. Tapi kalau sudah terhijab oleh hijab-hijab macam-macam, suuzon, lengkap sudah. Maka untuk menghabiskan itu kita banyakin ta'lim. Jadi kita ulangi thariqatuna, thariqatut ta'allum wa ta'lim, ya. Summa al-amal bil ilm. Baru jadi thariqat kita ngaji, belajar, mengajar, yang kedua baru beramal. Maka kita lebih banyak ngajinya daripada zikirnya, benar nggak? Karena antum kalau zikir 5 menit udah pegel. Tapi kalau ngaji dari tadi, nggak ganti-ganti tuh posisi kakinya. Udah sih ya. Ada lagi? Oke, Ustaz Eka. Akhwat satu dari ya, kalau ada. Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengambil contoh, bagaimana jalan para wali Allah atau Anbiya, apakah ada cara seperti bagaimana mereka memang bisa dikatakan tidak memakai jalur ahli zikir? Oke. Oke, ini pertanyaannya dahsyat ini. Ya. Ya, kesadaran tapi dengan jalur lain. Itu yang pertama tadi. Ini pertanyaannya, adakah jalur wusul tapi nggak lewat thariqat biasa? Thariqat biasa itu kita sebut nafsiyah. Wirid, zikir, ijazahan, sampai orang gontok-gontokan di sini nih. Apalagi kalau mursyidnya meninggal, rebutan mau jadi mursyid. Emang jadi mursyid enak. Ini kalau orang tahu beratnya jadi mursyid, nggak ada yang mau jadi mursyid. Antum tahu nggak urusan jadi mursyid? Mirip kayak guide travel. Nggak boleh dia pergi sampai semua orang berangkat. Mau jadi mursyid. Nggak boleh dia menyisakan harta satu tas. Dia harus selamatin dan dikhidmah. Ribet jadi mursyid itu.
doain murid setiap hari, kirimin Fatihah buat murid setiap hari. Antum paling doain guru aja, murid nggak ada kan? Paling doain anak. Betapa lebih sayangnya guru daripada orang tua. Orang tua paling doain, ya Allah murahkan rezeki anakku, gitu doang. Jadikan anak soleh, selesai. Kalau guru, ya Rabb, izinkan aku membawa murid-muridku kepada Engkau. Berat itu murid. Nggak ada ditinggalin satupun. Ketinggalan cari, itu yang diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari itu. Ya Rabb, kalau di hadisnya kan sahabat. Enggak, itu guru mursyid yang diceritakan itu. Apa kata si orang yang masuk surga ini, ya Rabb, teman kami yang dulu zikir bersama kami, ngaji bersama kami, sholat bersama kami cari di surga kok nggak ada, ya Allah. Terus, ya udah kamu cari sampai ujung surga. Disarilah sampai ujung surga gak ketemu-ketemu. Ngadu lagi, ya Rabb. Mereka kalau ngadu kepada Allah itu sujud dulu. Nggak ada orang berani ketemu Allah begini tuh nggak ada. Liqa birrab, ketemuan dengan Allah itu sujud. Hatta Nabi Muhammad sujud. Baca hadis syafaat. Syafaatul uzma dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, fasajada. Lalu Nabi sujud. Ya. Lalu Allah berfirman, isfa' tu syaffa', ya kan? Ya, sekarang kamu dapat izin memberi syafaat. Sama mekanismenya begitu. Maka Allah kemudian mengizinkan, baik, sekarang kamu masuklah ke dalam neraka, cari di sana. Kalau ada kawanmu, dicarilah ke neraka. Nggak ketemu juga. Ngadu lagi, ya Rabb, aku rindu dengan kawanku itu. Lalu Allah berkalam lagi, ya udah, SK baru. Akhrij minan nar kullu man kana fi qalbihi misqalaratin min iman. Keluarkan dari neraka siapapun yang di kolbunya aja sebiji zarah iman. Itu saudaramu semua. Dan itu bisa dipahami zaman now. Ada orang-orang ngaji sama kita nggak kenal dia cuma tahu lewat YouTube. Dia cuma tahu lewat Facebook. Itu gimana cara bantunya? Ini hadisnya. Semua yang ada di kolbunya iman, keluarkan. Di saat dia keluar, ternyata ada orang gosong, udah gak kelihatan mukanya. Itulah teman dia dulu. Di kolbunya banyak, Allah, masih ada begitu. Tapi wajah dia sudah gak wajah manusia. Digiring, itu tugas mursyid. Kuat antum. Orang udah kawin 1000 kali, udah berjima jutaan kali di surga, dia gak bisa jima dia. Gak bisa kawin deh ini mursyid ini. Mikirin siapa? Berat. Maka saya pun nggak mau berani bawa lakop itu, walaupun dapat ijazah itu. Maka kita kemudian hanya menghidupkan apa? Talqin. Nanti semua murid-murid kita pulangkan kepada Al-Ghaus. Jika kita ketemu Al-Ghaus. Ya enggak? Kalau ketemu. Ya. Kalau enggak, ya kita tunggu. Kira-kira begitu, gitu Ustaz. Ya. Apa akhwat? Ada yang nanya? Biro jodoh langsung ke Sidi Musa. Beres ya? Cukup? Saya rasa cukup teman-teman. Apalagi bayat ya. Bayat itu berat. Itu kalau bayat orang, harus siap menyelamatkan dia dunia akhirat. Kalau bayat-bayat itu mah bayat-bayat formalitas itu. Ya. Jadi jangan bernafsu jadi mursyid, nggak usah. Kalau perlu disimpan itu ijazah itu ya. Kalau punya. Kalau nggak punya apa yang mau disimpan? Bisa jadi nanti ada murid menyelamatkan guru. Bisa jadi. Ya, semoga Allah memberi syafaat kita, syafaat uzma. Ya.
Syafaat uzma, syafaat yang tanpa hisab, tanpa azab. Yang nggak perlu melewati sirat, nggak perlu diazab, langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ru'yat nabiyyikal Mustafa. Allahumma rzuqna murafaqata nabiyyikal Mustafa. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyikal Mustafa. Syafa'atahul uzma, syafa'atahul kubra. Allahumma adkhil ila qulubina nur ma'rifati. Nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nur ala nur. Nur Ahad, Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur al-Mahdi. Allahumma tawaffana ala al-iman, tawaffana ala al-islam. Allahumma ja'alna min juyush al-mahdi, min junud